Saya kira riset Profesor Mega itu harus lebih serius ya, detail dan juga sosiologis. Kenapa begitu? Karena kita harus tahu juga kenapa ibu-ibu itu mengantri minyak goreng. Kan itu Mas, itu kita harus tahu dulu. Kenapa? Karena di negeri ini namanya minyak goreng itu masih merupakan atau dikatakan kebutuhan pokok. Nah, kan masuknya sembako tuh Mas. Sembako. Kan 9 kebutuhan pokok. 9 kebutuhan pokok. Apalagi masyarakat kalangan bawah dan menengah. Opo-opo itu digoreng gitu ya. Bukan buzzer ini ya. Bukan buzzer, tapi ini apa-apa ini digoreng. Ini kultur kita Mas. Menggoreng itu bahkan dalam tanda kutip wajib gitu loh ya. Karena tanpa digoreng itu mereka merasa ada yang kurang gitu loh ya. Ada yang kurang dalam hidupnya gitu ya. Tidak. Dan bisa dikatakan mereka itu tidak biasa ya seperti kok mengoven atau merebus. Jadi kita digoreng. Tempe digoreng, nasi digoreng, mendoan goreng, kerupuk juga digoreng kan. Bawang goreng, ikan, ayam lele digoreng. Semuanya, Bro. Coba kalau itu direbus, kasih aja kata-kata rebus, enak apa enggak? Nah, jadi kalau hal yang seperti ini kita perhatikan, maka kan kita bisa mengamati tadi jarang sekali kalangan menengah dan ke bawah itu memilih merebus yang tadi saya sebutkan dibandingkan dengan menggoreng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Puan dan Tuan. Kembali lagi di segmen Tanya Profesor di satu-satunya channel yang radikal, ramah, terdidik, dan berakal. Apalagi kalau bukan channelnya Prof. Suteki. Dan di samping saya sudah ada Prof. Suteki. Assalamualaikum, Prof. Suteki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merah-merah. Ini udah nyesuaiin nih, Prof. nih. Di kandang Prof, macan mengaum, di kandang kandang kambing mengembik gitu ya. Iya, Prof, sesuai dengan bajunya, Prof. Kita akan bahas yang merah-merah nih, Prof. Karena kemarin kembali viral soal Megawati yang menyindir ibu-ibu yang berbondong-bondong belanja baju lebaran, tapi masih antri migor katanya. Di berita lain juga ada di satu forum, sepertinya forum yang sama, tapi beritanya dari CNN seperti ini, Prof. Megawati minta jangan hanya cengeng hadapi kenaikan harga. Gitu. Jadi ini banyak yang orang-orang mengaitkan bahwa ini inovasi BRIN apa gimana ya? karena bukan lagi ini, Prof, bukan lagi rakyat kritik pejabat ya, tapi pejabat kritik rakyat ya. Itu inovatif gitu. Inovatif, Prof ya. Ini saya tampilkan sedikit videonya, Prof. Ya, siap. Monggo. Nah, iya. Dari sisi keekonomian kita mengalami slowing down, penurunan. Tapi ketika tidak kocar-kacir, kita masih bisa hidup. Saya lihat di pasar-pasar sekarang akibat sudah dilepaskannya aturan PPKM, ibu-ibu berbondong-bondong beli baju baru dan lain sebagainya. Ada di lain sisi, itu yang saya sendiri bingung. Mereka antri minyak goreng. Ini kan harus di research. Why? Apakah benar kita jatuh ke alam depresi? No. 3 kali ya. No. Tidak. Tentu dari sisi politik coba, belum apa-apa saja juga, demo. Saya tuh pikir anak sekarang ini ngerti apa enggak toyo. Ya, baik. Di video tersebut Bu Megawati menyarankan riset ya soal kebingungannya yang dia jawab sendiri kalau Indonesia itu nggak mengalami depresi ekonomi. Kan gitu ya, Prof ya, di video barusan. Tanggapan Prof lagi gimana, Prof? Ya, kalau kita perhatikan ya, kan ada 3 fenomena yang disoroti oleh Prof Megawati ya, yang kita kenal sebagai Ketua Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional ya, BRIN itu.
Mulai dari antrian pembeli minyak goreng, ya ibu-ibu itu, kemudian bahkan yang antri kan bukan ibu-ibunya, sandalnya yang antri itu. Saking banyaknya itu ya. Iya, betul. Kemudian yang kedua juga persoalan sindiran pada pejabat hingga demonstrasi mahasiswa itu. Nah, sorotan pertama itu tadi soal kabar ekonomi Indonesia yang mengalami depresi. Beliau mempertanyakan ada orang yang kesulitan membeli minyak goreng tetapi belanja pakaian lebaran, kan itu kan. Ya, betul. Bahkan dia mengatakan, saya lihat tuh di pasar-pasar akibat dilepas aturan PPKM, ibu-ibu berbondong-bondong beli baju baru dan sebagainya. Tetapi di satu sisi yang membuat saya bingung, nah itu tadi, yang membuat beliau bingung itu adalah mereka antri minyak goreng. Nah, beberapa pertanyaan ini mungkin nanti bisa disandingkan ya untuk menggugat atau untuk membantah. Kalau boleh saya katakan di situ kan ada hipotesis gitu ya. Nah, ini ngomong soal umpama ya, pura-puranya ini penelitian itulah ya. Ini ada hipotesis, ada pertanyaan yang sekaligus sebagai hipotesis tadi. Apakah betul jika ibu-ibu yang mengantre migor itu tidak mampu beli baju lebaran? Nah, ini kan hipotesisnya begitu. Nah, saya akan coba untuk mengajukan fakta-fakta, beberapa fakta lah ya. Pertama misalnya, saya kira perlu dipertegas apa itu depresi ekonomi. Karena depresi ekonomi itu kan penurunan aktivitas ekonomi yang parah dan berkepanjangan. Nah, ini tentu saja kan agak berbeda dengan namanya resesi ya, resesi ekonomi. Kalau resesi ekonomi itu tidak begitu parah dan juga tidak berkepanjangan, mungkin hitungannya kuartal lah ya, mungkin 1 atau 2 kuartal itu. Tapi kalau depresi ekonomi itu bisa tahunan, ya bisa 3 sampai 5 tahun. Kalau depresi ekonomi itu skupnya global, kan itu kan. Tapi kalau di resesi ekonomi itu sifatnya hanya lokal lah, maksudnya hanya negara-negara tertentu. Dan kalau kita lihat ya itu terkait dengan persoalan PDB ya, produk domestik bruto itu. Nah, kalau depresi tadi ya, depresi ekonomi itu bisa dikatakan tadi kira-kira antara 3 sampai 5 tahun, Mas. Case-nya itu. Belum lagi persoalan pertumbuhan ekonomi. Kalau di depresi ekonomi itu bisa berapa minusnya itu ya. Minus bukan hanya 0 tapi sudah minus sampai mungkin 7 sampai 14%. Itu sudah bisa dikatakan depresi. Nah, apakah kita sedang mengalami itu? Nah, tentu ini persoalan nomenklatur, tetapi kita harus tahu juga bahwa ada perbedaan antara depresi ekonomi dan resesi ekonomi. Mungkin kita hanya sebatas resesi, itu pun para ekonom belum menyatakan betul bahwa kita sedang mengalami resesi. Karena kan pertumbuhan kita menurut cerita itu ya, menurut penelitian ya di tahun 2020-2021 itu kan sekitar 3 atau mungkin sampai 4% katanya begitu ya. Tidak tahu ada faktanya nanti bagaimana. Lalu yang kedua, saya kira riset Profesor Mega itu harus lebih serius ya, detail dan juga sosiologis. Kenapa begitu? Karena kita harus tahu juga kenapa ibu-ibu itu mengantri minyak goreng. Kan itu Mas, itu kita harus tahu dulu. Kenapa? Karena di negeri ini namanya minyak goreng itu masih merupakan atau dikatakan kebutuhan pokok. Nah, kan masuknya sembako tuh Mas. Sembako. Kan 9 kebutuhan pokok. 9 kebutuhan pokok. Apalagi masyarakat kalangan bawah dan menengah. Opo-opo itu digoreng gitu ya. Bukan buzzer ini ya. Bukan buzzer tapi ini apa-apa ini digoreng. Ini kultur kita Mas. Menggoreng itu bahkan dalam tanda kutip wajib gitu loh ya. Karena tanpa digoreng itu mereka merasa ada yang kurang gitu loh ya. Ada yang kurang dalam hidupnya gitu ya. Tidak. Dan bisa dikatakan mereka itu tidak biasa ya seperti kok mengoven atau merebus. Tidak. Kita digoreng. Tempe digoreng, nasi digoreng, mendoan goreng, kerupuk juga digoreng kan. Ada bawang goreng, ikan, ayam lele digoreng. Semuanya, Prof. Coba kalau itu direbus, kasih aja kata-kata rebus, enak apa enggak? Nah, jadi kalau hal yang seperti ini kita perhatikan, maka kan kita bisa mengamati tadi jarang sekali kalangan menengah dan ke bawah itu memilih merebus
yang tadi saya sebutkan dibandingkan dengan menggoreng. Bahkan kadang-kadang saya tahu ini istri saya pun kalau merebus sesuatu aja kadang masih dikasih sedikit minyak itu supaya ada taste-nya sendiri gitu. Nah itu argumentasi atau alasan saya, bantahan saya yang kedua. Lalu yang ketiga, jika kita perhatikan mengapa ibu-ibu mengantre, siapa yang mengantre, itu kan tadi saya katakan hingga mengular ya. Kalau enggak tahan panas itu sandalnya yang ikut diantrekan itu kan. Ya karena ibu-ibu itu takut barang ini langka kan itu. Jadi boleh dikatakan di sini terjadi yang namanya panic buying gitu ya Mas ya. Panic buying. Karena apa? Khawatir kalau yang tadi disebut pokok itu enggak ada gitu loh. Betul. Uang waktu itu mahal aja nggak ada, apalagi kok ya kan yang murah itu loh. Jadi yang curah tidak ada, yang mahal pun ketika itu nggak ada. Betul. Saya tahu sendiri, istri saya ikut ngantri itu di sebelah sana itu, ternyata begitu ini, sudah habis Bu, sudah telat juga itu. Ngantri itu kemasan Mas, bukan curah. Nah apalagi yang tadi curah itu, saya kira memang sangat wajar kalau tadi ada panic buying sehingga mau nggak mau mereka seolah-olah ini barang langka nggak mungkin ada lagi sementara kebutuhan itu pokok. Nah takutlah akhirnya ibu-ibu tadi ikut mengantri dan waktu itu kan tidak ada jaminan, tidak ada janji pemerintah bahwa mereka itu mampu menyediakan minyak goreng atau pasokan minyak goreng secara cukup gitu loh. Nah itu kalau lalu siapa yang mengantre tadi udah saya singgung, rata-rata yang mengantre itu kalangan bawah menengah gitulah ya. Nah kalangan atas itu tidak terlalu panik karena mereka pun sudah terbiasa tadi, sudah makan makanan itu ya direbus, ada yang dikukus, ada yang di oven, itu biasa. Mereka tidak terlalu maksudnya tidak terlalu tergantung banget dengan namanya minyak goreng itu. Tapi yang menengah ke bawah, itu sangat tergantung Mas. Apalagi yang jualan di pinggir jalan itu. Apa mau mendoan rebus, apa mau pisang rebusan enggak. Lalu yang keempat nih, minyak apa yang diantre? Tadi udah saya singgung. Sebagian besar antrian itu adalah minyak curah yang identik dengan tadi untuk kalangan menengah ke bawah. Ini juga bukan soal ada tidak adanya depresi ekonomi, tapi lantaran soal tadi kekhawatiran kelangkaan minyak goreng. Nah, rasa takut itu kan meluas itu ya. Jadi saya kira bukan hanya 1-2 orang, tapi itu meluas. Jadi bisa disimpulkan di sini Mas, tidak ada relasi yang signifikan antara antre minyak goreng dengan beli baju lebaran. Jadi kalau ada hipotesis jika antri migor maka tidak beli lebaran, itu terbukti salah. Nah, jadi apa kesimpulannya? Hipotesis Profesor Megawati itu tidak terbukti atau ditolak kan gitu kan? Masuk Prof ya. Prof, tapi apa tanggapan Prof Suteki terhadap posisi Prof Mega ya sebagai Ketua Dewan Badan Pengarah Badan Riset Inovasi Nasional, Prof? Ya, saya kemarin juga baca sebuah broadcast gitu yang intinya beliau itu heran gitu loh. Kenapa justru di era Megawati, di era Pak Jokowi ini kok beliau diberi beberapa jabatan gitu loh ya. Ada di pengarah BPIP kan juga. Nah sekarang ada di Dewan Pengarah Riset ya. BRIN itu. Nah belum lagi jabatan di bidang politik. Kalau itu kan bukan pemberian, tapi tetap beliau kan memegang, terutama sebagai Ketua Umum PDIP kan begitu. Nah posisi sebagai Ketua BRIN itu ada yang menyaksikan soal kapasitas terutama dalam hal keilmuan gitu ya. Ya lantaran beliau kan bukan berlatar belakang dari seorang ilmuwan gitu loh. Nah itu wajar saja orang berpikir loh kok malah BRIN diisi oleh Bu Megawati ini gimana? Beliau kan bukan seorang periset, seorang ilmuwan ya, seorang dosen kan bukan itu. Nah tapi kenapa kok malah ini BRIN diisi oleh seorang politisi? Nah itu loh, itu pertanyaan besarnya. Namun juga ada yang berpendapat bahwa justru ketika Prof Mega itu di BRIN itu dapat mengawal suatu kebijakan terutama dalam hal pengembangan ilmu di Indonesia itu supaya apa? Sesuai dengan haluan ideologi
Pancasila, kan itu kan. Nah, kita dulu kenal namanya HIP itu yang diprotes banyak orang sehingga di take down itu RUU-nya. Nah, yang kalau sudah begini ya akhirnya apa, pengembangan ilmu pengetahuan itu kalau sudah dihubung-hubungkan dengan ideologi nih Mas. Ini juga apa ya, menurut saya agak riskan gitu loh. Maksudnya kalau sudah terkait dengan ideologi kan nanti sedikit-sedikit wah ini nanti bertentangan dengan Pancasila dan seterusnya itu. Nah, jadi keadaan ini bisa berakibat apa? Mandulnya BRIN tadi. Bukan persoalan tadi kemudian yang pejabat kritik rakyat, itu bukan inovasi kalau itu. Kebalik kalau gitu. Jadi saya takut di situ, takutnya kalau itu diteruskan dan kemudian dicampur dengan ideologi itu kok ada kecenderungan nanti ya pengembangan ilmu pengetahuan atau khususnya itu atau BRIN-nya itu bisa mandul. Jika sedikit-sedikit misalnya dianggap mengancam Pancasila dan sejenisnya. Nah ini kan iptek bakal mandek dalam hal ini ya, bisa karena apa, di bawah cengkeraman BIN dan tadi terkontrol oleh persoalan HIP tadi, haluan ideologi Pancasila. Yang dulu kita kritik karena memang itu ada kecenderungan ke arah dalam tanda kutip ya, lebih ke kirian, kemudian lebih ke pemerasan Pancasila, ke Trisila dan Ekasila, itu yang kita singgung di situ. Nah, kesimpulannya di sini posisi double Prof. Megawati di BPIP maupun BRIN itu bisa memandulkan perkembangan iptek di Indonesia. Itu namanya bisa, berarti berpotensi gitu. Punya potensi ya, karena dua kaki itu ya, Prof. Oke, Prof, kita balik lagi tentang pernyataan Prof. Ibu Megawati di forum yang sama yang kemarin ya. Salah satunya poin yang dia kritisi itu juga soal sindirannya terhadap mahasiswa yang suka demo katanya. Dia benar-benar nggak sepakat, Prof. Iya, nggak sepakat generasi muda suka berdemonstrasi, sementara kan jenengan kemarin mendukung ya, mahasiswa itu berdemonstrasi. Tanggapan Prof. Suteki gimana, Prof? Iya, Mas, kan dari sejarah ya, sepanjang sejarah Orde Lama, Orde Baru sampai Reformasi itu siapa sih yang menggawangi atau istilahnya yang memandegani atau yang memimpin perubahan-perubahan itu? Mahasiswa, Mas. Jadi ini ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, kalau kita menemukan suatu kebobrokan di dalam sebuah negeri, dan kita diam, terutama kaum muda diam, terus kepada siapa? Masa depan itu akan dibebankan atau ditumpukan begitu. Kan repot di sini. Nah sementara kita tahu ya bahwa mereka ini kan generasi muda yang akan apa? Nanti sekian, mungkin 10 atau 15 tahun lagi itu mereka akan memimpin negeri ini. Yang tua-tua ya sudah lewat kan. Ada yang meninggal, ada yang pensiun dan macam-macam. Kan itu pasti itu kepastian. Nah, sementara ada seorang ilmuwan bernama Fritjof Capra itu dalam bukunya The Wave of Life ya, itu mengatakan bahwa fenomena hari ini adalah akibat pengambilan kebijakan di masa lalu atau masa silam. Nah, itu harus kita perhatikan. Jadi fungsi pengambilan kebijakan sekarang ini kalau tidak kita pengaruhi atau kita biarkan melenceng, berbahaya untuk masa depan. Nah, di sini generasi muda itu wajib menurut saya untuk mengingatkan ya melalui apa saja, apakah unjuk rasa, demonstrasi, atau mungkin dengan cara-cara seminar ya, itu banyak cara yang dilakukan. Tapi jangan kemudian untuk unjuk rasa itu kemudian atau demonstrasi lah yang lebih besar itu lalu dikatakan tidak pas, tidak baik atau apa, ya mereka lebih baik di kampus. Oh, di kampus saja dulu demonstrasi kok. Hanya sekarang aja kan tidak ada demonstrasi di kampus, maksudnya sangat kecil lah itu potensinya. Takut dengan rektornya. Kalau istilahnya itu dinormalisasi ya, kalau dulu kan normalisasi. Iya, dulu NKK, normalisasi kehidupan kampus kan. Lalu yang kedua ini kan negeri demokrasi ya guyonannya itu kan apa artinya demokrasi tanpa demo, kan tinggal crazy. Coba bayangkan demokrasi tidak ada demonya, tinggal crazy.
Ya, dari dalam hal ini begini, kalau kita sesuai dengan prinsip demokrasi itu kan rakyat itu boleh berpartisipasi. Bahkan diharapkan itu juga ada aspek namanya bottom up. Tidak top down, tapi bottom up. Jadi bagaimana menggali aspirasi, inspirasi, atau masukan-masukan dari rakyat. Apakah melalui public consultation, ada public hearing, kan ada kan? Ada sounding, ada macam-macam, itu cara-cara untuk bagaimana rakyat itu turut berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Apakah itu dalam pembuatan hukum atau bahkan dalam hal penegakan hukum. Nah, tugas mahasiswa itu kan sebagai, sering kita katakan sebagai the agent of change. Bahkan kalau kita naikkan itu sebagai the leader of change, kan itu kan. Nah, jadi dalam hal ini sebenarnya jika pemerintah itu sudah on the track gitu ya, ya mahasiswa tidak perlu teriak-teriak, kita pun tidak perlu teriak-teriak, sudah on the track kok. Tapi ketika ada penyimpangan tadi, memang tugas generasi muda terutama mahasiswa itu kan harus kalau perlu tadi saya katakan turun ke jalan. Untuk apa? Demonstrasi. Kalau sudah ada demonstrasi mahasiswa, kalau dulu ditambah ada STM ya. Itu berarti apa? Pertanda bahwa negeri ini tidak sedang baik-baik saja. We are in crisis. Bahkan mungkin dalam hal ini terjadi namanya multidimensional crisis. Lalu yang ketiga, sejak Orde Reformasi kita sudah memiliki undang-undang penyampaian pendapat di muka umum, Mas. Nah, itu dijamin oleh undang. Bahkan jika ada pihak-pihak yang menghalangi dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan, mereka dapat diancam dengan pidana penjara paling lama 1 tahun. Jadi bukan sembarangan nih. Yang keempat nih, soal demo mahasiswa atau demo-demo yang lain, itu kan sebenarnya kalau saya boleh mengatakan kan menyembadani atau memenuhi ucapan dari Presiden Jokowi kan, yang selalu kangen di demo. Kan gitu, Mas. Bukan. Terngiang-ngiang itu, Prof. Ya. Iya, jadi ini rasa kangen itu dipenuhi. Dipenuhi oleh rakyat, dipenuhi oleh mahasiswa ini, gitu loh. Nah, Presiden kan pengen ya supaya dia dikritik. Nah, karena memang kalau menurut saya tadi ada beberapa kebijakan rezim yang tidak pro rakyat. Jadi kalau begitu pertanyaan kita, salahkah kalau mahasiswa itu demo? Nah, kesimpulannya di sini, proposisi sindiran Profesor Megawati itu ya keliru, kalau bahasanya Pak Jokowi itu keliru. Alias apa? Ya bertentangan dengan data yuridis dan juga fakta sosiologis. Oke, mantap ya. Data yuridis dan fakta sosiologis bertentangan dua-duanya, Prof. Ya. Luar biasa. Prof, yang terakhir, Prof. Apa yang Prof. Teki ingin katakan ketika menyandingkan jargon pro wong cilik dengan sikap Megawati sekarang, Prof? Nah, ini nih, kalau ya kita kan dasarnya data juga kan. Ada data, ada fakta. Jika saya nilai komentar-komentar beliau ya, Prof. Megawati di akhir-akhir ini kan terkesan, saya mendapatkan kesan jargon pro wong cilik itu kan hanya pepesan kosong. Yang apa? Yang terbukti ini banyak. Tadi saya katakan bukti-bukti ketidakbenarannya di hari-hari kita ini. Coba dulu ketika zaman SBY itu kan ketika ada kenaikan BBM yang mungkin hanya berapa ratus ribu lah ya, jangan sampai ribuan ya, mungkin hanya 300 sampai 500 ya, 300 sampai 500. Perak, Prof, bukan ribu. Iya. Oh, perak itu ya, malah perak. Iya, maksudnya perak, bukan ratusan ribu maksudnya, hanya perak itu 300 perak sampai 500 perak itu ya. Kalau sampai 500 itu ya geger itu. Perak maksud saya. Itu kan bisa dikatakan jauh lebih kecil dari yang terjadi sekarang. Tapi ketika itu videonya masih bisa dipoto, diputar dan saya kira link-linknya masih ada semua. Sikap Prof. Megawati dan juga Puan kan tampak membela wong cilik. Ya kan? Direwangi, menangis sesenggukan kan itu kan, sampai berurai air mata. Bahkan ada apa? Ada ancaman mengepung istana. Itu tahun 2008 itu. Akan mendatangkan 15.000 orang untuk mengepung istana jika SBY menaikkan harga BBM. Coba bayangkan. Nah, sekarang kok beliau itu ya jadi perbincangan publik karena apa? Ya pidatonya tadi.
justru meminta rakyat itu tidak cengeng menghadapi kenaikan harga saat ini, termasuk kenaikan BBM. Nah, intinya apa? Menurut saya di sini Profesor Megawati tidak konsisten dengan sikapnya yang cengeng menghadapi kenaikan harga BBM di masa SBY, tetapi saya katakan kereng gitu ya, kereng terhadap rakyat karena apa tadi? Mengharapkan supaya rakyat tidak cengeng menghadapi harga-harga itu. Ini ada komentar di netizen itu kan banyak sekali itu ya. Netizen berkomentar banyak ini, misalnya dia mengatakan begini, waktu Presiden SBY berkuasa itu demo sampai nangis-nangis gak apa-apa tuh. Giliran petugas partainya Bu Mega naikin harga-harga tanpa belas kasihan, rakyat yang disalahkan. Aduh gitu ya. Ini ada seorang netizen yang bilang begitu. Lalu ada lagi, cengeng itu berat, biarkan Bu Mega dan PDIP Perjuangan. Nah, ini saya ingin menunjukkan bahwa di sini kalau kita lihat tuh semacam ada sikap yang tidak konsisten. Tadi ya, ketika menjadi pihak oposisi beliau mengaku pro wong cilik. Nah, keadaan ini kan kemudian terkesan berbeda, saya tangkap begitu. Nah, apakah bisa sikap Prof Mega itu dikatakan sekarang Prof Mega itu tidak pro wong cilik tetapi pro wong licik. Nah, ini kan nanti akan dibuktikan dengan waktu lah ya, waktu yang nanti akan membuktikan. Nah, kesimpulannya sikap Prof Megawati antara rezim Jokowi dan di rezim SBY itu tidak konsisten dan cenderung terkesan bela wong licik daripada wong cilik. Saya katakan ya, terkesan. Jadi berarti kan terkesan, ya. harus dibuktikan dari sisi waktu. Nah, apakah betul demikian? Ya tadi saya katakan sekali lagi ini akan dibuktikan oleh fakta dan masa. Di masa yang akan datang atau sekarang pun orang sudah bisa menilai demikian. Nah, kesimpulannya ya tadi Prof Megawati tampaknya ini makin bingung ya, dan bukan membela wong cilik tetapi justru membuli wong cilik. Nah, itu kalau kita olah perkataan itu kayak begitu ya. Membela bukan membela tapi membuli ya. Iya. Bukan membela tapi membuli ya. Semoga ini tidak hanya mungkin dalam orang mengatakan mungkin guyon atau apa, tapi ya kita sangat prihatin kalau terutama ibu-ibu itu kan banyak yang protes juga, loh kok malah kami yang disalahkan itu bagaimana. Ini kita tangkap kan semacam itu. Mestinya kan kami dibela bukan dibully. Oke, Prof Suteki, luar biasa, seru sekali ini pembahasan kita pada pagi hari ini. Terima kasih atas banyak insight-insight menarik. Terima kasih juga pada Puan dan Tuan yang sudah menonton sampai di sesi pertanyaan keempat, pertanyaan pamungkas yang luar biasa ya, di garis bawah ibu dalam satu diksi ya, membela bukan membuli. Okay. Harus begitu. Iya. Baik, terima kasih Prof Suteki, ya terima kasih juga Puan dan Tuan. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan juga subscribe channel Prof Suteki ini karena yang berbeda, kita akan selalu mengulas isu-isu viral secara radikal, ramah, terdidik, dan berakal. Baik, saya pamit undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.